Selamat pagi semuanya anak-anak. Bu Guru berharap hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah anak-anak, Bu Guru berharap anak-anak bisa mendengarkan video pembelajaran Bu Guru sampai selesai, lalu kerjakan latihan yang Bu Guru berikan. Oke anak-anak, hari ini kita belajar subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kita akan belajar tentang dongeng. Anak-anak pernah membaca dongeng kan? Atau pernah diceritakan dongeng sama orang tuanya? Iya, jadi kita akan belajar tentang dongeng, pengertian dongeng, cara membaca dongeng yang baik dan benar, memahami unsur intrinsik dongeng, dan juga menjawab pertanyaan dari sebuah dongeng. Jadi, Bu Guru berharap di akhir pembelajaran ini, anak-anak bisa menjawab pengertian dongeng, anak-anak bisa memahami unsur intrinsiknya, anak-anak bisa membaca dongeng yang baik dan benar. Oke anak-anak, apa itu dongeng? Iya, dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi yang diceritakan secara turun-temurun. Jadi dongeng itu cerita hayalan, cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang diceritakan secara turun-temurun, diceritakan dari satu orang ke orang lain, nanti orang itu menceritakan lagi ke orang lain, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dongeng ya. Ada contohnya tentang kisah pohon apel yang tulus, ada tentang bawang merah bawang putih, ada tentang asal-usul pohon kelapa, lalu ada tentang bunga melati yang baik hati, tentang singa dan tikus. Jadi, dan masih banyak lagi contoh dongeng yang lainnya. Nah, di dalam dongeng itu biasanya tokohnya itu ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Hewan dan tumbuhan yang diberi nama, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar? Nah, pertama lafal. Lafal atau pengucapan. Artinya, anak-anak harus mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Ya, jadi harus sebutnya tuh harus jelas. Lalu intonasi suara. Nah, intonasi suaranya itu tergantung dari tanda baca. Kalau tanda bacanya koma, artinya berhenti sebentar, baru dilanjutin. Kalau tandanya titik, berarti berhenti. Kalau tanda tanya, itu artinya nadanya agak menurun. Kemudian kalau tanda seru, artinya nadanya agak naik. Itu namanya intonasi suara. Kemudian ada yang namanya ekspresi. Ekspresi itu artinya mimik muka atau raut wajahnya. Jadi kalau lagi baca dongengnya lagi marah, berarti raut mukanya harus marah. Kalau baca dongeng tentang sedih, berarti harus sedih. Kalau bahagia, ya harus bahagia. Gitu. Itu namanya ekspresi. Lalu, tentang suara lantang. Suara lantang itu artinya ketika anak-anak membaca harus besar suaranya, jangan kecil. Ya. Oke. Jadi, dalam membaca dongeng, lafalnya harus jelas, intonasi suaranya, harus ada ekspresi, mimik wajahnya, dan juga suaranya harus lantang. Nah, berikutnya kita belajar tentang unsur intrinsik dongeng. Nah, dalam unsur intrinsik itu ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh, penokohan,
sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema. Tema itu adalah ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Jadi bisa tema persahabatan, tema keluarga, tema pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya latar. Latar itu keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam dongeng. Kira-kira dongeng itu terjadinya kapan ya? Waktunya tuh kapan ya? Apakah pagi hari? Apakah sore hari? Kemudian tempat. Nah, dongeng ini itu terjadinya di mana ya? Apakah di hutan? Apakah di halaman rumah? Apakah di taman? Itu namanya tempat. Lalu suasana dongeng. Nah, suasana dongeng itu mencekam, mengerikan, menyenangkan, atau menakutkan. Nah, jadi dalam latar itu ada yang namanya latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Berikutnya adalah alur. Alur itu adalah urutan peristiwa atau jalan cerita dalam sebuah dongeng. Ya, jadi apakah urutannya sedih semua, ataukah ada sedih, ada senang, ataukah senang semua? Nah, itu adalah jalan cerita dalam sebuah dongeng. Nah, berikutnya tokoh. Tokoh itu adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Nah, para pelaku artinya orang yang ada dalam dongeng itu. Nah, orang itu bisa hewan, bisa manusia, bisa juga tumbuhan yang diberi nama. Itu adalah tokoh atau pelaku atau orang yang ada dalam sebuah dongeng. Berikutnya penokohan. Nah, penokohan itu adalah sifat atau karakter atau watak tokoh. Misalnya, oh tokoh ini sifatnya baik hati. Oh tokoh ini sifatnya suka menolong, jujur, pembohong, berani, setia. Itu adalah sifat atau karakter. Ya. Nah, berikutnya sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, amanat. Amanat itu sama artinya dengan nasihat, sama artinya dengan pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah dongeng atau pelajaran yang dapat diambil dalam cerita dongeng. Nah, biasanya dalam dongeng itu ketika kita sudah baca selesai semua, kita bisa tahu, oh pesan dari dongeng ini adalah, itu namanya pesan, amanat, atau nasihat untuk para pembacanya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama membaca dongeng buku halaman 2 sampai 3. Nah, kisahnya itu tentang pohon apel yang tulus. Oke, kita mulai ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami tak punya rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia.
Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Baik, sisa batang pohon ini adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak sudah mendengar kisah pohon apel yang ini ya. Nah, sekarang kerjakan latihan ini di buku tulis. Tuliskan pertanyaannya. Apa itu dongeng? Tuliskan 6 unsur intrinsik dongeng. Tadi Bu Guru jelaskan ada 8 unsur intrinsik, tapi sekarang Bu Guru minta hanya menuliskan 6 unsur intrinsik. Lalu, tuliskan unsur intrinsik yang ada pada dongeng Pohon Apel yang Tulus. Dikerjakan di buku tulis ya, dan tuliskan pertanyaannya lalu dijawab. Yang ini juga dikerjakan. Nomor 1. Apa tema yang sesuai dengan dongeng Pohon Apel yang Tulus? Ya, temanya adalah persahabatan. Ini ditulis di buku tulis. Latar. Di mana tempat kejadiannya? Latar tempatnya di sekitar pohon. Ini juga ditulis ya. Tokoh. Siapa saja yang ada dalam dongeng tadi? 1. Sebuah pohon apel. 2. Seorang anak laki-laki. Ditulis di buku tulis. Penokohan. Bagaimana sifat karakter pohon apel dan anak laki-laki? Pohon apel baik hati dan suka menolong. Anak laki-laki setia. Ditulis ya. Amanat atau pesan moral. Apa pesan dari dongeng Pohon Apel yang Tulus? Ya, kita harus berbuat baik kepada siapapun, khususnya teman kita. Dan kita tidak boleh melupakan siapapun atau teman yang sudah membantu kita. Nah, berikutnya, jawablah pertanyaan yang ada di buku paket tema 2 halaman 4. Jadi anak-anak, latihan hari ini ada 3. Yang tadi apa itu dongeng, dan tuliskan unsur intrinsiknya. Kemudian pertanyaan tentang pohon apel tadi, mulai dari tema, penokohan, latar, itu semuanya ditulis. Dan terakhir ada kerjakan di halaman 4. Oke, bisa dimengerti ini? Oke anak-anak, kalau begitu terima kasih.